Shalom, perkenalkan nama saya Merlin Honin. Saya adalah seorang mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas D semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang minat bermain dan perkembangan anak. Anak adalah individu yang unik, yang mengalami tumbuh kembang secara berkesinambungan atau terus-menerus. Pada usia 0 sampai 6 tahun, anak-anak selalu melakukan aktivitas bermain. Bermain dan anak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Aktivitas bermain dilakukan anak dan aktivitas anak selalu menunjukkan kegiatan bermain. Bermain dan anak sangat erat kaitannya. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan anak usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini, baik itu taman kanak-kanak, PAUD, ataupun kelompok bermain, diharapkan memberikan bentuk-bentuk permainan yang edukatif untuk merangsang perkembangan anak, baik secara fisik, motorik, sosial, bahasa, maupun emosional. Bermain merupakan kegiatan yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, intelektual, dan spiritual anak. Dengan bermain, anak dapat mengenal lingkungan, dapat berinteraksi, serta dapat mengembangkan emosi dan imajinasi dengan baik. Pada dasarnya, anak-anak gemar bermain, bergerak, bernyanyi, dan menari, baik dilakukan sendiri maupun berkelompok. Bermain adalah kegiatan untuk bersenang-senang yang terjadi secara alamiah. Setiap anak di dunia ini memiliki hak untuk bermain. Bermain juga adalah kegiatan pokok bagi anak. Dengan bermain, anak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang membantu perkembangannya untuk menyiapkan diri dalam kehidupan selanjutnya. Para ahli pendidikan menganggap bahwa bermain sebagai kegiatan yang memiliki nilai praktis. Artinya, bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Bermain merupakan jembatan bagi anak dari belajar informal menjadi formal. Dengan bermain, anak dapat melakukan kegiatan sehingga semua aspek perkembangan dapat berkembang secara maksimal. Bermain juga bukan hanya menjadi kesenangan saja, tetapi juga suatu kebutuhan yang mau tidak mau harus terpenuhi. Pengertian dari hakikat perkembangan anak. Anak adalah individu yang unik, yang mengalami tumbuh kembang serta mempunyai kebutuhan biologis, psikologis, dan spiritual yang harus dipenuhi. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati, atau perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Makin terorganisasi artinya organ-organ tubuh
makin bisa dikendalikan sesuai dengan kemauan, dan makin terspesialisasi, artinya organ-organ tubuh semakin bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak adalah suatu individu unik yang mengalami perubahan berkesinambungan, dimulai dari lahir hingga usia dewasa, dengan perubahan pada fisik dan psikis, serta berkebutuhan biologis, psikologis, dan spiritual. Nah, alasan mengapa kita harus memahami perkembangan anak, itu ada 4 alasan. Yang pertama, masa anak merupakan periode perkembangan yang cepat dan terjadinya perubahan dalam banyak aspek perkembangan. Yang kedua, pengalaman masa kecil mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan berikutnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan anak dapat membantu anak mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi anak. Yang keempat, melalui pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, dapat diantisipasi tentang berbagai upaya untuk memfasilitasi perkembangan tersebut, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, serta dapat mengantisipasi berbagai kendala atau faktor yang mungkin akan menkontaminasi atau meracuni perkembangan anak. Aspek-aspek perkembangan anak dapat dilihat dari 4 aspek perkembangan. Yang pertama, aspek perkembangan fisik, aspek perkembangan motorik, aspek perkembangan bicara, dan aspek perkembangan emosi. Perkembangan fisik penting untuk dipelajari karena baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, perkembangan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Misalnya, anak usia 6 tahun yang mengalami hambatan atau cacat tertentu, maka jelas tidak mungkin anak tersebut bisa mengikuti permainan yang dilakukan teman sebayanya. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik anak akan mempengaruhi bagaimana anak memandang dirinya sendiri dan bagaimana dia memandang orang lain. Misalnya, anak yang gemuk akan menyadari bahwa dia tidak bisa mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Aspek yang kedua, perkembangan motorik, adalah perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Aspek perkembangan bicara. Kemampuan berbicara memenuhi kebutuhan penting lainnya dalam kehidupan anak, yakni kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Landasan untuk perkembangan bicara anak diletakkan pada masa anak-anak. Bicara merupakan keterampilan mental motorik. Berbicara tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot, mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga mempunyai aspek mental, yakni kemampuan mengaitkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Selama tahun awal masa kanak-kanak, tidak semua bicara digunakan untuk berkomunikasi. Pada waktu sedang bermain, anak seringkali berbicara dengan dirinya sendiri atau dengan mainannya. Tetapi pada saat minat untuk menjadi bagian dari kelompok sosial berkembang, anak sebagian besar bicara untuk berkomunikasi dengan temannya dan hanya sewaktu-waktu berbicara sendiri. Aspek perkembangan emosi. Kita harus mempelajari emosi anak-anak. Emosi anak-anak tergolong sulit karena informasi tentang aspek emosi yang subjektif hanya dapat diperoleh dengan cara introspeksi. Sedangkan anak-anak tidak dapat menggunakan cara tersebut dengan baik
karena anak-anak masih berusia sangat muda. Emosi mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial anak, karena yang pertama, emosi menambah rasa nikmat bagi pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, ketegangan emosi mengganggu keterampilan motorik. Yang keempat, emosi merupakan suatu bentuk komunikasi. Yang kelima, emosi mengganggu aktivitas mental. Yang keenam, emosi merupakan sumber penilaian diri dan sosial. Yang ketujuh, emosi mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan. Yang kedelapan, emosi mempengaruhi interaksi sosial. Yang kesembilan, emosi memperlihatkan kesannya pada ekspresi wajah. Yang kesepuluh, emosi mempengaruhi suasana psikologis. Sekian penjelasan dari saya. Salam.